Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan menceritakan seputar pengetahuan. Nah, kali ini kita cerita soal judul stoikisme. Nah, apa itu stoikisme dan apa pentingnya stoikisme dan manfaatnya apa stoikisme itu. Jadi sekarang kita akan bahas stoikisme itu adalah aliran filsafat yang dikemukakan oleh Zeno yang bagaimana penting untuk kita mengendalikan pikiran kita. Nah, itu stoikisme. Jadi saya definisikan stoikisme itu sangat jangkau luas. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya yang saya sudah mengetahui stoikisme itu. Nah, kita akan menjelaskan soal definisi apa itu stoikisme. Stoikisme itu adalah aliran filsafat yang menekankan penting untuk hidup bahagia dan penting untuk mengendalikan pikiran. Itu stoikisme. Jadi mengapa stoikisme itu penting untuk mengendalikan pikiran dan mengapa stoikisme itu penting bahagia? Karena di situ seorang Zeno yang dikemukakan pertama yang mengatakan bahwa kebahagiaan sejati ada di alam, dan di situ diperjelaskan bahwa hidup selaras dengan alam. Nah, ia mengatakan mengapa hidup selaras dengan alam dan bagaimana ia mengatakan demikian. Ia mengatakan hidup selaras dengan alam itu karena ia berpandangan bahwa hidup yang sebenarnya, hidup yang tidak mengecewakan itu ada di hanya alam. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa mengapa demikian ia mengatakan begitu, karena di alam ia memberikan kami nutrisi dengan gratis. Misalnya ketika kita turun ke alam, kita bisa memakan makanan-makanan begitu dengan bahan yang alamiah. Nah, itu kan kita tidak bisa lapar. Dan salah satunya adalah oksigen yang diberikan itu dari alam. Maka hidup yang kebahagiaan sejati dia bilang ada di alam. Nah, kita kontekskan dengan bagaimana di perkembangan di zaman modern soal hidup di perkotaan. Itu kan macam kita contohkan itu apapun pelaratan kita bisa beli, tapi kalau di alam tidak gratis kita ambil. Makanya itu yang dia mengatakan bahwa hidup yang sebenarnya itu ada di alam. Dan kita akan mencoba menjelaskan bagaimana kita menjaga pikiran kita. Nah, di situ dia menjelaskan soal dikotomi kendali, hal-hal yang kita bisa kendalikan dan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Yang diri kita itu penting untuk mengontrol itu adalah hal-hal yang kita bisa dikendalikan. Itu hanya ada 3 yang dia pernah jelaskan, bahwa pikiran kita, tindakan kita, dan perbuatan kita itu yang kita harus menjalani sesuai dengan 3 itu agar kita bisa menemukan kebahagiaan itu seperti apa. Dan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan itu seperti tindakan orang lain, pikiran orang lain, apa yang mereka ceritakan kepada kita, itu kita tidak bisa ambil mengendalikan karena itu berpandangan orang lain. Perkataan orang itu kita bisa kendalikan karena itu orang lain yang enggak begitu. Yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana kita punya suara. Nah, itu yang kita bisa kendalikan. Nah, kita akan menjauhkan berbahas lagi. Itu hanya bagaimana melihat, memahami secara detail apa itu stoikisme. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. See you next time.